kami dari kelompok 6 ingin menampilkan video tentang penjadwalan produksi dan selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu penjadwalan produksi. Jadi, penjadwalan produksi adalah apa itu penjadwalan produksi? Penjadwalan produk atau penjadwalan produksi adalah proses pengorganisasian, perencanaan, dan pengaturan waktu, serta urutan tugas produksi untuk mengoptimalkan sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, dan bahan baku, agar tujuan produksi tercapai secara efisien dan efektif. Proses ini mencakup penentuan kapan dan bagaimana. Setiap tahap produksi dilakukan dengan tujuan memaksimalkan produktivitas, mengurangi biaya operasi, dan memastikan produk selesai tepat waktu, sesuai permintaan pelanggan. Selanjutnya ada diagram preseden sebagai berikut. Penjadwalan produksi atau diagram precedence yang juga dikenal sebagai metode diagram precedence (PDM) adalah sebuah teknik visual dalam manajemen proyek untuk menjadwalkan dan memetakan semua aktivitas proyek beserta hubungan ketergantungannya. Diagram ini menggunakan kotak disebut node untuk merepresentasikan aktivitas dan menghubungkannya dengan panah untuk menunjukkan hubungan ketergantungan antar tugas. Saya akan menjelaskan kegunaan penjadwalan produksi seperti yang di atas. Baik, saya akan menjelaskan apa saja kegunaan dari penjadwalan produksi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Penjadwalan produksi membantu meningkatkan efisiensi produksi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, mengurangi biaya. Penjadwalan produksi membantu mengurangi biaya produksi dengan menghindari pemborosan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Penjadwalan produksi membantu meningkatkan kualitas produk dengan memastikan bahwa kegiatan produksi dilakukan dengan benar. Yang keempat, mengurangi waktu produksi. Penjadwalan produksi membantu mengurangi waktu produksi dengan mengoptimalkan urutan kegiatan produksi. Yang terakhir, yang kelima, menjamin ketepatan waktu produksi agar pesanan selesai tepat waktu dan pelanggan puas. Selanjutnya kami akan memberitahukan Profil dan jadwal pembuatan dari toko roti gembung. Profil dan jadwal produksi. Nama toko, Roti Gembung Tilung, alamat di Jalan Temanggung Tilung, jam berjualan dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, buka sejak tahun 2015. Ada 9 tahapan produksi. Tahapan yang pertama yaitu pencampuran, durasinya sekitar 15 menit, dimulai dari jam 3 pagi. Tahapan yang kedua yaitu fermentasi, durasinya sekitar 60 menit, dimulai dari jam 3:15 pagi. Tahapan yang ketiga yaitu bagi adonan, durasinya sekitar 20 menit, dimulai dari jam 4:15 pagi. Tahapan yang keempat yaitu istirahat, durasi bersihnya sekitar 10 menit, dimulai dari jam 4:35 pagi. Tahapan yang kelima yaitu membentuk, durasinya sekitar 15 menit, dimulai dari jam 4:45 pagi. Durasi yang keenam, final prof, durasinya sekitar 45 menit, dimulai dari jam 5 pagi. Tahapan yang ketujuh yaitu pengovenan, durasinya sekitar 25 menit, dimulai dari jam 5:45 pagi. Tahapan yang ke-8 yaitu pendinginan, durasinya sekitar 20 menit, dimulai dari jam 6:10 pagi. Durasi yang ke-9 yaitu membungkus, durasinya sekitar 15 menit, dimulai dari jam
6 sampai 30 pagi. Baik teman-teman, ini adalah saran dan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan, ringkasan analisis teoritis. Penjadwalan produksi untuk roti gembung sebagai produk manufaktur makanan dengan batas waktu kadaluarsa pendek harus didasarkan pada strategi make to stock yang didorong oleh ramalan penjualannya di Palangkaraya. Kunci keberhasilan penjadwalan terletak pada pengelolaan waktu proses yang ketat, terutama tahapan fermentasi, proofing 1 dan 2, yang memerlukan pengendalian suhu dan kelembapan yang konsisten. Dengan mengelola tahapan kritis ini, perusahaan dapat meminimalkan waktu menganggur, idle time, dan maksimalkan throughput jumlah produksi oven, sehingga menjaga kualitas dan kesegaran produk untuk pasar lokal. Dan kemudian saran strategis penjadwalan produksi. 1. Ramalan penjualan roti gembung di Tilung. Lakukan forecasting penjualan berdasarkan pola konsumsi harian dan mingguan di Palangkaraya. Misalnya, peningkatan penjualan pada hari Minggu atau libur. Gunakan metode ramalan sederhana moving average atau weighted moving average jika data historis terbatas. Yang kedua, manajemen batch fleksibel. Susun jadwal produksi dalam batch kecil hingga sedang. Hal ini memungkinkan fleksibilitas untuk menyesuaikan volume produksi harian berdasarkan permintaan yang fluktuatif tanpa menimbulkan persediaan berlebih yang berpotensi kadaluarsa. Ketiga, audit waktu kritis. Lakukan audit waktu nyata pada tahapan proofing dan baking. Selisih waktu pada tahapan ini dapat menyebabkan bottleneck, kemacetan produksi, atau produk gagal. Tetapkan standar waktu maksimal SOP yang harus dipatuhi. Selanjutnya ada rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Rekomendasi adalah rekomendasi penjadwalan atau sequencing. Penjadwalan harus menggunakan pendekatan GETCAR atau Project Evaluation and Review teknik sederhana dengan mempertimbangkan durasi proses dan waktu tunggu atau yang disebut fermentasi. Yang pertama, strategi pemrosesan berurutan, yaitu sequential processing. Produksi harus dijadwalkan secara berurutan, tetapi tahapan proofing 1 dapat tumbang tindih dengan persiapan adonan untuk batch berikutnya atau multicasting. Yang kedua, pemanfaatan kapasitas penuh atau oven. Jadwalkan waktu memanggang atau baking sebagai bottleneck atau kendala utama. Pastikan tahapan processing 2 selesai tepat waktu sehingga oven tidak pernah dalam kondisi menganggur. Waktu cooling atau packing harus disesuaikan dengan kapasitas oven per batch. Sekian dari kelompok 6. Semoga video kami bermanfaat.